Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-152. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah maka lewat tengah hari, Ki Pandi, Manggada dan Laksono telah berada kembali di tepian. Mereka menunggu kedatangan Ki Warono untuk mendengarkan perkembangan terakhir padepokan Kiai Banyu Bening. Ketiga orang itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, maka Ki Warono benar-benar datang sesuai dengan pesannya lewat delima. "Mereka adalah cucu-cucuku," berkata Ki Pandi ketika Ki Warono memandangi Manggada dan Laksono. "Mereka juga ada di sanggar malam itu," desis Ki Warono. "Iya," sahut Ki Pandi. "Mereka berusaha menolong kakeknya." "Tidak, Kisanak. Bukan mereka berusaha menolong kakeknya. Tetapi semuanya sudah terpencar sejak kau kelaparan dan kehausan di rumah Krawangan." Ki Pandi tertawa. Katanya, "Iya, sekarang aku tidak akan ingkar. Kami memang telah membuat rencana itu, meskipun sebagian sedikit menyimpang. Tetapi untunglah bahwa kami dapat menyelesaikan bagian pertama dari permainan kami dengan baik, meskipun ada unsur keberuntungan." "Kalian terdiri dari orang-orang berilmu tinggi," jawab Ki Warono. "Nah, sekarang apakah yang akan kau katakan kepada kami?" "Di padepokan kami telah datang 2 orang utusan Panembahan Lebdogati." Ki Pandi mengerutkan dahinya sambil mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berkata, "Jadi mereka telah benar-benar datang?" "Ya, Ki Pandi." "Apa yang mereka katakan?" bertanya Ki Pandi. "Panembahan Lebdogati menuntut agar apa yang dianggapnya haknya supaya dikembalikan." "Apa yang dimaksud?" "Daerah ini, Panembahan Lebdogati menuntut agar Kiai Banyu Bening meninggalkan lingkungan ini dan menyerahkan padepokannya kepada Panembahan Lebdogati yang akan menanamkan kembali pengaruhnya di daerah ini. Panembahan Lebdogati merasa bahwa tanah ini adalah tanahnya." "Apa jawab Kiai Banyu Bening?" "Tentu saja, Kiai Banyu Bening tidak ingin menyerahkannya. Ia pun tidak akan meninggalkan tempat itu. Ketika Kiai Banyu Bening membangun padepokannya, maka Panembahan Lebdogati sudah tidak ada di tempat itu." Ki Pandi mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, "Jika Kiai Banyu Bening bersungguh-sungguh ingin mempertahankan padepokannya, ia harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Panembahan Lebdogati masih mendapat kepercayaan dari beberapa orang pemimpin padepokan yang melandasi ilmunya dengan kepercayaan-kepercayaan hitam yang akan dapat diajaknya bergerak." "Kiai Banyu Bening memang telah mulai mempersiapkan dirinya. Tetapi Kiai Banyu Bening tetap menganggap
bahwa Panembahan Leptogati yang mengirimkan utusannya itu bukan Panembahan Leptogati yang sebenarnya. Kau benar-benar tidak dapat memperingatkannya? Bertanya Ki Pandi. Dalam keadaan yang demikian, Kiai Banyu Bening tidak dapat mendengarkan pendapat orang lain. Bagaimana pendapat pembantu-pembantu Kiai Banyu Bening? Sebagian besar dari mereka juga tidak percaya bahwa yang mengirimkan utusan itu adalah Panembahan Leptogati. Apakah Kiai Banyu Bening pernah mengenal wajah Panembahan Leptogati? Ki Warono termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Aku tidak tahu Ki Pandi, tetapi menilik setiap pembicaraan mengenai Panembahan itu. Nampaknya Kiai Banyu Bening pernah bertemu dan berbicara dengan Panembahan Leptogati. Namun yang terang, Kiai Banyu Bening mengakui bahwa Panembahan Leptogati adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Namun sebagaimana dikatakannya, bahwa Kiai Banyu Bening telah siap menghadapinya, meskipun orang yang mengaku Panembahan Leptogati itu memiliki ilmu setinggi Panembahan Leptogati sendiri." Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Meskipun aku belum pernah menjajaki kemampuan Kiai Banyu Bening, namun rasa-rasanya sulit bagi Kiai Banyu Bening untuk mengimbangi kemampuan Panembahan Leptogati." Ki Warono mengerutkan dahinya dengan ragu. Ia berkata, "Tetapi Kiai Banyu Bening juga memiliki ilmu yang sangat tinggi." "Mudah-mudahan," jawab Ki Pandi. Namun kemudian ia berkata, "Tetapi sebaiknya kau berhati-hati Ki Warono. Bukan maksudku untuk menghasutmu agar kau berkhianat terhadap Kiai Banyu Bening. Tetapi nurani Ki Warono sendiri sudah memanggil agar Ki Warono meninggalkan padepokan yang diwarnai oleh kepalsuan sikap pemimpinnya. Kiai Banyu Bening sama sekali tidak jujur dengan kepercayaan yang disebarkannya. Disinilah letak kelebihan Panembahan Leptogati. Ia bersikap jujur terhadap kepercayaannya, meskipun kepercayaan itu adalah kepercayaan hitam yang harus dihapuskan. Karena itu, jika terjadi perang antara kedua padepokan yang sama-sama harus dimusnahkan itu, sebaiknya Ki Warono berusaha untuk melepaskan diri. Jika Ki Warono tidak bersiap-siap sejak semula, maka Ki Warono akan terjebak ke dalam satu pertempuran yang akan mengikat Ki Warono." Ki Warono termangu-mangu. Memang sulit untuk melakukannya, meskipun ia sendiri merasa tersiksa hatinya selama ia berada di padepokan itu. Namun untuk begitu saja meninggalkan justru di saat yang gawat itu, rasa-rasanya Ki Warono itu tidak akan sampai hati. Seandainya ia tidak membela Kiai Banyu Bening, namun apakah ia akan dapat membiarkan kawan-kawannya yang setiap hari selalu berhubungan digilas oleh kekuatan lain tanpa melibatkan dirinya? Ki Pandi melihat keraguan-raguan itu. Karena itu maka ia pun berkata, "Ki Warono, kekuatan dan kemampuan Ki Warono seorang diri tidak banyak berpengaruh. Namun keselamatan Ki Warono sangat berarti bagi Ki Warono sendiri. Bukan keselamatan kewadakan saja, tetapi juga keselamatan jiwa Ki Warono. Jika Ki Warono bertempur di pihak Kiai Banyu Bening, itu akan berarti bahwa Ki Warono telah ikut serta mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani Ki Warono sendiri." "Tetapi Ki Pandi, seandainya Kiai Banyu Bening dikalahkan oleh Panembahan Leptogati, apakah bukan berarti bahwa kepercayaan hitam Panembahan Leptogati akan berkembang lagi di daerah ini? Betapa jujurnya Panembahan Leptogati terhadap kepercayaannya, namun kepercayaan itu sendiri adalah kepercayaan yang sesat. Bagi orang lain, justru akan menjadi lebih berbahaya
Karena orang yang menerima keyakinan itu pun akan menjadi yakin dan mengakar. Tidak seperti orang-orang yang menerima kepercayaan yang sekedar pura-pura. Sehingga bagi para pengikutnya pun, kepercayaan itu hanya sekedar mengambang saja. Bukankah sudah aku katakan bahwa kepercayaan yang ditebarkan oleh Panembahan Leptogati itu pun harus dimusnahkan? Kiwarono mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti, Ki Pandi." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kebimbangan di mata Kiwarono. "Kau harus mengambil sikap, Kiwarono. Kau tidak boleh mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak kau yakini kebenarannya. Dengan demikian, maka pengorbananmu akan sia-sia." "Aku menjadi bingung," desis Kiwarono. "Jika kau dengar pendapatku, Kiwarono, kau jangan hilang tanpa arti. Jika kau harus terlibat dalam pertempuran sekedar untuk menunjukkan kesetiakawanan, meskipun tidak didukung oleh keyakinan apapun, maka kau sebaiknya menentukan takaran. Sampai di batas manakah kau pantas menunjukkan kesetiakawananmu itu?" "Maksud Ki Pandi, kau tidak perlu mati dalam benturan kekerasan itu. Bukankah dengan demikian, kau akan mati tidak untuk apa-apa?" Kiwarono mengangguk-angguk, sementara Ki Pandi berkata selanjutnya, "Jika kau hidup, maka kau masih mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu yang lebih berarti. Berarti bagi dirimu sendiri dan berarti bagi orang lain." Kiwarono mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti dan aku akan berusaha untuk melakukannya. Jika aku tidak melihat kemungkinan apapun, kalau Panembahan Leptogati benar-benar datang, maka aku akan mempergunakan kesempatan terakhir untuk berusaha tetap hidup." "Kau dapat menularkan sikap ini kepada beberapa orang lain. Jika kau berhasil, maka yang tersisa dari padepokan Kiai Banyu Bening masih akan memberikan arti bagi kehidupan di lingkungan ini." Kiwarono mengangguk-angguk, sementara Ki Pandi berkata selanjutnya, "Kami akan mengamati perkembangan di padepokanmu." "Terima kasih," desis Kiwarono yang kemudian minta diri. "Aku harus segera kembali ke padepokan." "Silahkan, Kiwarono. Jika Kiwarono menganggap perlu, Kiwarono dapat berpesan kepada Delima." "Tetapi kadang-kadang aku merasa cemas melihat Delima berada di tepian. Mungkin orang-orang padepokan sendiri yang berkeliaran seperti yang pernah terjadi. Tetapi mungkin orang-orang Panembahan Leptogati justru akhir-akhir ini tepian menjadi sepi." "Kami akan mengawasinya. Setidak-tidaknya salah seorang di antara kami bertiga atau kawan-kawan kami yang lain." Kiwarono mengangguk kecil, tetapi ia masih bertanya, "Berapa orang kawan kalian?" Ki Pandi tersenyum. Katanya, "Tidak tentu. Kali ini ada beberapa orang tua bersamaku. Orang-orang tua yang ingin merasa dirinya masih berarti, termasuk aku sendiri." Kiwarono menarik nafas panjang, namun kemudian ia pun minta diri. "Terima kasih. Aku akan kembali ke barak." Sepeninggal Kiwarono, ketiga orang itu memang tidak segera meninggalkan tepian. Mereka duduk-duduk di atas batu sambil berbincang. Tetapi beberapa kali Laksono membelokkan pembicaraan mereka yang berkisar sekitar kemungkinan kedatangan Panembahan Leptogati. Kadang-kadang seperti orang yang tidak menyadari apa yang dikatakannya.
Laksono berbicara tentang gadis yang bernama Delima itu. Kenapa Delima harus datang ke tepian? Seharusnya kita justru memperingatkannya agar ia tidak lagi pergi ke tepian ini. Seperti yang dikatakan oleh Ki Warono, kemungkinan buruk itu dapat terjadi pada Delima, sebagaimana yang pernah terjadi. Seandainya kita mengawasi tepian ini, namun bahaya itu dapat menyergap Delima sepanjang jalan menuju ke tepian ini. Jadi menurut pendapatmu? Bertanya Manggada. Aku tidak berkeberatan datang ke rumahnya setiap hari untuk menanyakan apakah ada pesan dari Ki Warono atau tidak. Apakah kau ingin Ki Warono atau keluarga Delima digantung di padepokan? Bertanya Manggada. Orang-orang padepokan yang saling mencurigai tentu akan saling mengawasi dengan perintah atau tidak. Kesetiakawanan mereka cukup tinggi, sebagaimana sikap Ki Warono, untuk menghadapi bahaya dari luar. Tetapi ke dalam, mereka akan berebut kedudukan. Seperti juga terjadi di mana-mana. Kadang-kadang seseorang yang saling menolong dalam keterkaitan dengan orang lain akan sampai hati saling memfitnah justru di antara keluarga sendiri, karena mereka berebut kedudukan. Laksono menarik nafas panjang, namun agaknya ia dapat mengerti alasan itu. Ki Pandi hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan pembicaraan kedua orang anak muda itu. Namun akhirnya Ki Pandi itu berdesis. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita dapat berbicara dengan saudara-saudara kita bahwa Panembahan Leptogati siap untuk mengambil alih padepokan Kiai Banyu Bening yang akan merupakan berita yang menarik bagi mereka. Sebenarnya lah, ketika hal itu disampaikan kepada mereka yang berada di rumah Ki Ajar Panguan itu, ternyata benar bahwa mereka menjadi sangat tertarik. Jadi Panembahan itu benar-benar akan mengusir Kiai Banyu Bening? Bertanya Ki Ajar Panguan. Menurut Ki Warono memang demikian. Dua orang utusannya telah bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Namun Kiai Banyu Bening nampaknya berkeras untuk bertahan. Bahkan menurut Ki Warono, Kiai Banyu Bening tidak percaya bahwa Panembahan Leptogati itu masih ada. Kita akan mengambil kesempatan, berkata Ki Ajar Panguan. Kesempatan apa? Bertanya Ki Jogoprono. Kita tidak menghendaki kehadiran kedua-duanya di lingkungan ini, bahkan dimanapun juga. Karena itu kita akan memanfaatkan benturan kekuatan mereka. Bukankah dengan demikian kedua-duanya menjadi lemah? Ki Pandi pun kemudian menyahut. Aku sependapat, tetapi aku sedang berusaha untuk selalu berhubungan dengan Ki Warono. Aku berharap bahwa pada suatu saat kita dapat bekerja bersamanya. Bekerja bersama bagaimana? Bertanya Ki Lemah Telos. Kalau Ki Warono menyadari kedudukannya serta panggilan nuraninya, maka aku kira aku akan berhasil. Dengan singkat Ki Pandi menceritakan hubungan yang dibuatnya dengan Ki Warono. Kemudian katanya, aku menaruh harapan pada sikapnya. Ki Lemah Telos pun berkata, jika demikian, teruskan hubunganmu dengan orang itu. Setidak-tidaknya kita dapat mengikuti perkembangan persoalan yang menyangkut hubungan antara Padepokan Kiai Banyu Bening dan Panembahan Leptogati. Baiklah, berkata Ki Pandi. Namun nampaknya segala sesuatunya sudah menjadi semakin mendesak. Kita pun harus mempersiapkan diri untuk terlibat ke dalam persoalan ini. Tentu saja dengan sudut pandang kita terhadap persoalan yang terjadi. Yang lain pun mengangguk-angguk. Mereka memang sudah meletakkan niat mereka
untuk melawan kegiatan Kiai Banyu Bening dan apalagi Panembahan Leptogati. Demikianlah, dari hari ke hari, Ki Pandi dapat tetap berhubungan dengan Ki Warono lewat delima, sehingga pada suatu hari Ki Warono itu berkata, "Panembahan Leptogati telah menyampaikan ancamannya." "Ancaman apa?" bertanya Ki Pandi. "2 orang utusannya telah datang lagi. Panembahan Leptogati minta dalam waktu 10 hari, padepokan itu harus sudah menjadi kosong. Semua kegiatan dihentikan dan menyerahkan segala-galanya kepada Panembahan Leptogati." Ki Pandi pun mengangguk-angguk, namun tiba-tiba ia bertanya, "Apakah padepokan itu masih tetap melakukan kegiatan di sanggar-sanggar di beberapa padukuhan?" "Sejak peristiwa di sanggar itu, maka beberapa kegiatan telah disusut. Tetapi menurut Kiai Banyu Bening, semuanya itu sekedar ancang-ancang untuk langkah-langkah panjang berikutnya. Tetapi kehadiran utusan-utusan, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Panembahan Leptogati itu, agaknya sangat berpengaruh terhadap kegiatan Kiai Banyu Bening. Apalagi setelah Panembahan Leptogati mengancam dan memberikan waktu 10 hari, maka kegiatan seisi padepokan, terutama adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Panembahan Leptogati itu." Ki Pandi mendengarkan keterangan Ki Warono itu dengan sungguh-sungguh. Dengan nada berat Ki Pandi itu menyahut, "Panembahan Leptogati tentu tidak sekedar mengancam. Aku mengenal wataknya dengan baik. Ia tentu akan bersungguh-sungguh datang dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Kiai Banyu Bening, bukan sekedar mengusirnya. Seperti yang pernah aku katakan, kekuatan Panembahan Leptogati tentu sulit untuk dilawan oleh Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan beranjak dari padepokan itu." "Ki Warono," berkata Ki Pandi, "jika para pengikut Kiai Banyu Bening akan bertahan, silahkan. Tetapi aku ingin memperingatkan bahwa Ki Warono tidak perlu membunuh diri. Jika Ki Warono mempunyai beberapa orang yang dapat sungguh-sungguh dipercaya, maka Ki Warono dapat mempersiapkan diri untuk membuat garis pertahanan kedua, justru di luar padepokan." "Maksud Ki Pandi?" bertanya Ki Warono. "Jika keadaan memaksa, maksudku, jika pertahanan Kiai Banyu Bening benar-benar pecah dan tidak mungkin bertahan lagi, sebaiknya Ki Warono menyingkir dari padepokan. Ki Warono harus mempersiapkan tempat untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dari padepokan itu." "Lalu apa artinya? Jika bersama Kiai Banyu Bening kami sudah tidak mampu bertahan, apa yang kemudian dapat kita lakukan jika Panembahan Leptogati memburu kami?" "Ki Warono," berkata Ki Pandi, "kami berjanji untuk berada di tempat itu. Kami akan bersama membantu sejauh yang dapat kami lakukan untuk melawan kekuatan Panembahan Leptogati. Tetapi sudah tentu dengan janji." "Janji apa?" bertanya Ki Warono. Ki Pandi termangu-mangu, namun kemudian ia berkata, "Semua ajaran Kiai Banyu Bening yang tidak lebih dari sekedar memanjakan nafsu dan dendam itu harus dihentikan. Padepokan itu harus menjadi tempat yang berarti bagi kehidupan lahir dan batin bagi orang-orang di lingkungan ini. Padepokan itu harus menjadi tempat orang-orang mencari pengetahuan yang berarti bagi kesejahteraan hidup lahiriahnya, tetapi juga tempat orang untuk menemukan dirinya di hadapan penciptanya menurut ajaran yang benar." Ki Warono memandang Ki Pandi dengan tajamnya, namun kemudian Ki Warono itu pun bertanya, "Tetapi siapakah yang akan dapat melakukannya? Maksudku,
Siapakah yang akan memimpin padepokan itu? Karena tidak seorang pun di antara kami yang mampu melakukannya. Kami adalah orang-orang yang selama ini hanyut dalam arus yang liar dan bermuara pada genangan yang keruh. Jalan telah dibuat menembus hutan yang menyekat lingkungan ini dengan dunia yang lebih cerah. Karena itu, jika segalanya telah dapat diselesaikan, maka pergilah ke Pajang. Kalian akan dapat memecahkan persoalan yang kalian hadapi. Haruskah kami menempuh perjalanan yang jauh itu? Kau pernah ke Pajang? Pajang tidak terlalu jauh dari tempat ini, apalagi setelah hutan Jatimalang terbuka. Kiwarono mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Ki Pandi, aku akan berusaha sejauh yang dapat aku lakukan. Tetapi aku pun harus berhati-hati agar aku tidak dicurigai oleh Kiai Banyu Bening dan para pengikutnya yang paling setia, yang menurut penglihatan Kiai Banyu Bening termasuk aku sendiri." Mudah-mudahan Kiwarono berhasil. Usaha Kiwarono ini juga merupakan usaha untuk melestarikan keberadaan padepokan itu, meskipun isinya akan berubah. Namun Kiwarono tidak dapat berbincang terlalu panjang. Ia harus segera berada di padepokannya kembali. Meskipun demikian, Kiwarono telah membawa bekal yang akan sangat berarti bagi padepokannya. "Kiwarono," pesan Ki Pandi, "beritahukan kami kemana Kiwarono akan menyusun pertahanan kedua sebelum Kiwarono akan kembali memasuki padepokan." "Baiklah Ki Pandi, aku akan menyampaikannya dalam 2 hari sebelum batas waktu yang 10 hari itu sampai. Jika aku tidak sempat menunggu Ki Pandi karena waktuku yang sempit, aku akan berpesan kepada Delima." Sepeninggal Kiwarono, Ki Pandi yang diikuti oleh Manggada dan Laksono telah menyusuri tepian. Ketika mereka sampai di tempat yang hampir tidak pernah dikunjungi orang, Ki Pandi berkata, "10 hari lagi, Leptogati akan datang ke padepokan. Kalian pun harus bersiap." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, namun mereka tanggap bahwa Ki Pandi telah menemukan tempat yang baik untuk berlatih. "Kita manfaatkan waktu yang pendek ini," berkata Ki Pandi. Untuk beberapa lama, maka mereka bertiga telah berlatih di tepian. Ki Pandi sengaja mengajak Manggada dan Laksono berlatih di atas pasir yang tebal agar menambah hambatan pada langkah kaki mereka. Sejak hari itu, maka orang-orang yang berada di rumah Ki Ajar Panguan telah benar-benar mempersiapkan diri, karena Manggada dan Laksono adalah orang-orang yang paling muda di antara mereka, bukan saja umurnya, tetapi juga ilmunya. Maka seakan-akan orang-orang tua yang ada di rumah itu telah berusaha membantu mereka meningkatkan ilmunya. Bahkan tanpa diminta oleh siapapun, masing-masing berusaha menyesuaikan kemungkinan-kemungkinan yang justru tidak mengganggu bagi perkembangan ilmu dan tubuh Manggada dan Laksono. Di antara mereka berusaha membantu perkembangan ilmu Manggada dan Laksono melengkapi unsur-unsur geraknya, tetapi Ki Lemah Teles lebih senang mengajak kedua anak muda itu berkelahi. "Aku tidak akan merusak dasar ilmu mereka. Dengan berkelahi, anak-anak itu akan mendapat pengalaman-pengalaman baru, sehingga dasar kemampuan mereka akan berkembang dengan sendirinya. Karena di dunia olah kanuragan, mereka pun akan menghadapi kekerasan dari orang-orang yang semula ilmunya tidak dikenalnya sama sekali." Manggada dan Laksono memang memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya
beberapa pintu yang rasa-rasanya masih tertutup baginya telah menjadi terbuka, sehingga Manggada dan Laksono menemukan kemungkinan-kemungkinan baru di dalam tatanan kemampuannya. Dengan demikian maka ilmu Manggada dan Laksono dengan pesatnya telah meningkat. "Kalian tidak boleh menjadi beban," berkata Ki Pandi. "Jika benar kita akan terlibat, maka kalian akan dapat mandiri menghadapi para pengikut Panembahan Leptogati. Jika Kiai Banyu Bening di luar dugaan menang atas Panembahan Leptogati dan dapat mengusirnya atau bahkan menghancurkannya sama sekali?" bertanya Manggada. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Memang mungkin sekali. Selama ini kita selalu menganggap bahwa Kiai Banyu Bening akan dikalahkan oleh Panembahan Leptogati. Lalu apa yang harus kita lakukan?" bertanya Laksono. "Kita harus mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Sebelum Kiai Banyu Bening sempat bernapas, kita akan datang dan menghancurkannya sama sekali, terutama bangunan-bangunan yang ada hubungannya dengan nafsu dan dendamnya, karena ia telah kehilangan anak bayinya. Sedangkan kita tidak tahu siapakah yang telah bersalah, sehingga anak bayinya itu ditelan api." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka mengerti sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan jika Panembahan Leptogati berhasil. Tetapi mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan jika Kiai Banyu Bening berhasil mengusir Panembahan Leptogati dan bahkan menghancurkan para pengikutnya. Seperti yang sudah direncanakan, maka 2 hari sebelum hari-hari yang menegangkan itu, Ki Warono ternyata masih sempat menemui Ki Pandi di tepian seperti biasanya. Bahkan Ki Warono sudah menunggu bersama Delima yang sedang mencuci. Ki Warono menemui Ki Pandi dan Manggada di tempat yang terpisah. Sementara Laksono lebih senang menunggui Delima yang sedang sibuk dengan cuciannya. "Kau tidak ikut dalam pembicaraan itu?" bertanya Delima. Laksono menggeleng. Katanya, "Seandainya aku ikut duduk bersama mereka, aku pun hanya mendengarkan saja." "Bukankah dengan demikian kau akan mengetahui rancangan yang seharusnya kalian lakukan?" "Bukankah aku dapat bertanya kepada Kakang Manggada atau langsung kepada Ki Pandi?" "Tetapi tentu lebih puas jika dapat langsung mendengar urut-urutan pembicaraan itu." "Hasil pembicaraan itu akan dapat aku dengar dari orang lain. Tetapi apa yang akan kau katakan hanya dapat aku dengar langsung dari kau sendiri." "Apa yang akan kau katakan?" Delima justru terkejut. "Tidak tahu, tentu kau yang lebih tahu," jawab Laksono. "Ah, kau..." desis Delima yang kemudian telah tenggelam dalam kesibukannya mencuci pakaian sebagaimana selalu dilakukannya. Biasanya bahkan Delima datang dengan beberapa orang kawan-kawan Delima yang masih belum berani turun ke sungai. Dalam pada itu, Ki Warono telah memberikan ancer-ancer kepada Ki Pandi tentang garis pertahanan keduanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.